Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Ketemu lagi dengan saya karena setelah seminggu kemarin melaksanakan PTS, gimana semoga PTS-nya sukses dan tidak ada yang mengulang atau remedi. Nah, untuk pembelajaran kali ini masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab kedua, yaitu adalah polinomial, dimana untuk video pertama kali ini selengkapnya silahkan kalian saksikan berikut ini. Baik, untuk materi bab 2 yaitu polinomial atau nama lainnya adalah suku banyak, di mana bentuk umumnya yang pertama saya bahas adalah bentuk umum. Itu adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah bla 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 ditambah a2x kuadrat ditambah a1x ditambah a0. Nah, kemudian polinomial atau suku banyak ini itu bisa juga ditulis dalam bentuk sebuah fungsi. Fungsi berarti ada fx-nya atau y-nya sama, penulisannya sama, fx sama dengan bla 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 sama. Yang terakhir di sini adalah a0. Nah, kemudian kalau saya jelaskan di mana x-nya itu adalah variabel. Jadi keterangannya di sini bahwa x-nya adalah variabel. Kemudian yang an min 1, an min 2 sampai a1, a0 ini adalah koefisien dari variabel x-nya. Ya, di mana an kemudian dan seterusnya itu adalah tidak sama dengan 0. Di LKS sudah dijelaskan juga. Nah, kemudian yang terakhir untuk a0 ini sendiri ini adalah konstanta. Ya. A0 konstanta berarti bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Jadi misalkan A0-nya ini 0 juga boleh, atau konstanta dengan nilai yang sembarang ya, bisa 1, 2, min 1, min 2 dan seterusnya. Contoh yang sederhana, biasa kalian mengenal, contohnya ya ini saya berikan contoh sederhana. Biasanya kalian mengenal fx sama dengan misalkan 3x plus 5. Nah, ini adalah fungsi linier. Fungsi linier itu adalah fungsi di mana variabel x-nya pangkatnya 1. Derajat tertingginya pangkatnya 1. Kemudian ada lagi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 misalkan. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Ini lebih spesifik. Fungsi linier. Kemudian di sini fungsi kuadrat karena derajat tertingginya pada variabelnya adalah pangkat 2. Nah, kalau lebih dari pangkat 2 itu sudah disebut dengan polinomial atau suku banyak. Contoh misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, ini adalah sudah termasuk pada polinomial atau suku banyak. Kemudian ada lagi contoh yang lain, misalkan mulainya dari pangkat 4. 3x pangkat 4 min x kuadrat plus 2x plus 5, misalkan seperti itu. Itu adalah bentuk umum dari polinomial atau suku banyak. Jadi kalau di sini dia fungsi linier dan fungsi kuadrat, ini pada bab ini adalah polinomial atau suku banyak, di mana pangkat variabelnya itu lebih dari 2. Karena yang pangkat 1 dan pangkat 2 sudah dipelajari di kelas 10 seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah operasi aljabar pada polinomial atau pada suku banyak. Nah, sebelum ke operasi aljabar, itu nanti operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tetapi kemungkinan nanti yang akan saya jelaskan adalah kecuali pembagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tetapi sebelum masuk ke situ, maka kita harus tahu terlebih dahulu cara menentukan nilai dari suku banyak atau polinomial. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita substitusikan, dan yang kedua adalah cara Horner. Contohnya, ini langsung saya jelaskan saja. Tentukan nilai suku banyak jika fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x min 11 untuk nilai x sama dengan 3. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai polinomial, yaitu yang pertama adalah cara substitusi. Substitusi berarti kita ganti saja x-nya menjadi 3, tinggal dihitung saja hasilnya berapa. Yang pertama, saya gunakan cara substitusi. Untuk x sama dengan 3, maka fx-nya berarti langsung saja saya ganti, x-nya saya ganti 3, berarti 3 pangkat 4
min 2 kali 3 pangkat 3 min 4x kuadrat berarti 4 kali 3 kuadrat plus 5x atau 5 kali 3 min 11. Nah ini tinggal kita selesaikan saja, berarti 3 pangkat 4 itu 81 dikurangi 3 pangkat 3 itu 27 kali 2 adalah 54 dikurangi 3 kuadrat 9 kali 4 adalah 36 ditambah 15 min 11 atau hasilnya ini kalau kita operasikan adalah min 5. Nah sedangkan cara Horner seperti apa? Nah ini saya hapus ya. Cara kedua adalah cara Horner. Caranya adalah dengan menggambar seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ambil variabel dari kita ambil koefisien dari variabel x-nya. Mulai dari x pangkat 4, ini variabelnya adalah 1. Kemudian x pangkat 3-nya variabelnya adalah min 2, kita tuliskan di sini. Kemudian variabel x kuadratnya ini adalah min 4. Nah ini harus urut pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 variabelnya, koefisiennya adalah 5. Kemudian konstantanya adalah min 11. Nah di sini perlu saya berikan catatan, kalau ada pangkatnya yang tidak urut, contoh misal di sini pangkat 4, pangkat 3, kemudian nggak ada pangkat 2-nya langsung pangkat 1, maka pangkat 1-nya koefisiennya berikan angka 0. Jangan langsung diketikkan atau dituliskan koefisien pangkat 1-nya seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah kita tuliskan nilai x yang akan kita cari di sebelah sini, yaitu angka 3 ya. Nah yang selanjutnya pertama ini tinggal kita turunkan saja nilainya, ini tetap 1. Nah kemudian ini kita kalikan 3 kali 1 yaitu 3, taruh di sini. Kalau sudah kita jumlahkan saja ya. Jadi ini dijumlahkan. Min 2 ditambah 3 adalah 1. Kalau sudah kalikan dengan 3 lagi, 3 kali 1 itu adalah 3. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan min 4, berarti min 1. Min 4 ditambah 3 min 1. Kemudian ulangi hal yang sama, yaitu 3 kali min 1 berarti min 3. Kemudian kita jumlahkan lagi, 5 ditambah min 3 itu adalah 2. Kemudian kita kalikan, 3 kali 2 adalah 6 ya. Dan yang terakhir min 11 ditambah 6 adalah min 5. Nah itu adalah nilai dari F3 atau nilai fungsi polinomial tersebut, di mana x-nya sama dengan 3. Jadi ada 2. Yang pertama substitusi seperti tadi, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Yang kedua adalah cara Horner. Nah ini adalah cara Horner. Contoh yang selanjutnya ini saya ambilkan dari LKS, tapi nanti cara pengerjaannya akan berbeda dengan yang sudah dijelaskan di LKS. Diketahui cukup banyak, yaitu fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 8x kuadrat plus ax plus 3. Agar f2 sama dengan min 11, tentukan nilai a-nya. Berarti bisa saja pakai cara substitusi, x-nya kita ganti 2, kemudian tentukan nilai a-nya karena nilai f2 nya adalah min 11. Tetapi saya akan menggunakan cara Horner ya, karena ini cara yang menurut saya lebih sederhana. Nah kita ambil koefisiennya, berarti 3 karena pangkat 4, kemudian di sini min 5, kemudian min 8. Nah ini koefisiennya adalah a, kemudian pangkat 1, kemudian konstantanya adalah 3. Nah ini yang terakhir, ini sudah ada, yaitu karena nilai F2 nya adalah min 11, berarti di sini nanti yang terakhir nilainya adalah min 11. Nah kemudian yang angka yang di sini adalah F2, berarti 2 untuk x sama dengan 2. Caranya sama tadi, berarti ini adalah 3, kemudian kita kalikan 6, taruh sini. Kemudian kita tambahkan min 5 tambah 6 itu adalah 1. Kalikan dengan 2 lagi berarti 2. Min 8 ditambah 2 itu adalah min 6. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya. 2 kali min 6 itu adalah min 12. Kemudian kita tambahkan berarti A ditambah min 12 atau A min 12. Dan yang terakhir kita kalikan dengan 2 kali A min 12
atau saya tulis saja di sini berarti 2 kali A min 12. Kemudian yang terakhir untuk menentukan nilai A-nya berarti di sini kita tambahkan, yaitu saya taruh sini saja, berarti 3 ditambah 2 kali A min 12 sama dengan min 11. Nah ini tinggal kita selesaikan saja, berarti pindah ruas ke kanan, berarti ini kalikan 2 berarti 2A min 24 sama dengan min 11. Min 3 berarti 2A sama dengan ini adalah min 14, kemudian pindah ruas plus 24 sehingga 2A sama dengan min 14 plus 24 itu 10, maka A-nya adalah 5 ya, atau 10 dibagi 2. Baik, saya lanjutkan pada operasi aljabar pada polinomial, di mana yang akan saya jelaskan adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Karena ini sudah pernah kita lakukan seperti biasa. Nah, pertanyaannya, misalkan langsung contoh saja. Jadi tidak akan saya berikan teorinya karena sudah biasa kita lakukan. Contohnya adalah tentukan derajat, koefisien, dan suku tetap. Suku tetap itu namanya maksudnya adalah konstanta dari, nah ini suku banyaknya, x kuadrat min 2x min 3 dikali x min 2. Pertama kita lakukan adalah kita selesaikan perkaliannya. Ini adalah perkalian, berarti x kuadrat kali x itu adalah x pangkat 3, x kuadrat kali min 2x berarti min 2x kuadrat, min 2x kali x berarti min 2x kuadrat, min 2x kali min 2 berarti min 4x, min 3 kali x adalah min 3x, kemudian min 3 kali min 2 adalah plus 6. Sehingga hasil akhirnya x pangkat 3 ini bisa dikurangkan berarti min 4x kuadrat. Ini juga bisa min 7x plus 6. Nah, pertanyaannya, tentukan derajat. Derajatnya yang dimaksud adalah derajat suku banyaknya yang tertingginya. Di sini derajat paling tinggi atau pangkat dari variabelnya itu adalah pangkat 3. Berarti derajat suku banyaknya adalah 3. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah koefisien. Koefisien berarti kita sebutkan satu-satu. Koefisien x pangkat 3-nya ya. Koefisien x pangkat 3 adalah 1. Kemudian koefisien x kuadratnya itu adalah di sini min 4. Kemudian koefisien x-nya adalah min 7. Dan yang terakhir suku tetap atau konstanta bisa saja itu berarti adalah 6. Nah, contoh yang terakhir ini contoh yang B, yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat min x min 2. Pertanyaannya misalkan tentukan fx plus gx. Nah, penjumlahan berarti tinggal ditulis saja x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1 ditambah x kuadrat min x min 2 yang bisa dioperasikan. X pangkat 3 karena sendirian berarti tetap 2x kuadrat ditambah x kuadrat berarti plus 3x kuadrat. Kemudian min x berarti min 2x plus 1 min 2 adalah min 1. Nah, kemudian misalkan lagi pengurangan fx dikurangi gx sama berarti x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1 dikurangi, kalau ada pengurangan dikurung saja, yaitu x kuadrat min x min 2. Nah, sebelum dikurangkan ini buka kurung terlebih dahulu sehingga x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1 min x kuadrat ya plus x plus 2 sehingga hasil akhirnya berarti x pangkat 3 kemudian 2x kuadrat min x kuadrat berarti plus x kuadrat min x plus x habis atau hilang atau 0. 1 ditambah 2 adalah plus 3. Nah, kemudian untuk perkaliannya berarti tinggal fx kali gx dikalikan satu-satu seperti biasa. Seperti itu ya. Jadi sedikit contoh soal untuk video kali ini, yaitu operasi aljabar pada polinomial. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.